Selamat berjumpa dengan saya, Bambang Eko Prasetyo, para mitra kebajikan. Kali ini, para mitra kebajikan akan saya ajak menelusur pesan leluhur yang tertoreh di kisah relief Candi Borobudur. Dan kisah itu ialah Sibi Jataka. Sebuah teladan murah hati tanpa batas. Raja Sibi adalah raja yang bajik dan bijak. Ia memimpin negerinya dengan pengelolaan yang bagus sekali. Ia sangat memperhatikan bukan saja sistem pemerintahannya, bagaimana ia berurusan dengan para menteri, juga punggawa-punggawa kerajaan, tetapi ia sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Ketika ia berbicara kepada para penasehatnya, para menteri, dan para punggawa kerajaan, ia selalu berpesan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita benar-benar harus melakukan segala hal berdasar pada pandangan yang baik, pandangan yang benar, juga niat yang benar. Karena pandangan yang benar serta niat yang benar itu akan melahirkan perkataan dan perbuatan yang benar. Ini harus menjadi pegangan kita untuk menyelenggarakan pemerintahan di kerajaan ini. Dengan demikian, seluruh warga kerajaan merasa aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Raja Sibi tidak hanya mengatakan itu di hadapan para menteri, para penasehatnya, juga para punggawa, tetapi ia melaksanakannya di tengah-tengah warga kerajaannya. Oleh karena itu, Raja Sibi tidak hanya memperhatikan kesejahteraan para pejabat, tidak hanya memperhatikan kesejahteraan para menteri, para anggota legislatif, atau juga para penasehat-penasehat rajanya. Namun, justru pandangan sehari-harinya ditujukan kepada rakyat kerajaan itu. Ia memikirkan keperluan rakyatnya, bukan hanya sekedar keperluan makan dan minum, namun juga sampai dia memperhatikan keperluan-keperluan sosial dan juga spiritual. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari rakyatnya, Raja Sibi memotivasi rakyatnya untuk bekerja sebaik-baiknya, bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, di samping itu, Raja Sibi juga menyediakan apa saja yang diperlukan oleh rakyatnya, bukan sekedar menggelontorkan program bantuan sosial,
tetapi ia menyediakan di gudang besar kerajaannya seluruh keperluan rakyatnya. Keperluan untuk makan minum, keperluan untuk kesehatan, keperluan untuk pakaian, bahkan sampai perhiasan. Juga kadang-kadang dia mengecek satu persatu bagaimana tempat tinggal rakyatnya. Apakah layak bangunan yang ditempati oleh rakyatnya itu sebagai rumah manusia. Rumah manusia. Dengan demikian jelas bahwa Raja Sibi itu betul-betul memanusiakan manusia. Ia tidak rela kalau rakyatnya itu hanya tinggal di sebuah bangunan yang hanya layak untuk kandang kambing. Inilah keluar biasaan Raja Sibi. Ia berkeliling kerajaan dari satu desa ke desa lain, dan ia juga menyerahkan keperluan-keperluan rakyatnya jika memang rakyatnya sangat mendesak memerlukan. Pada suatu saat, ia merenung di kerajaannya. Kenapa akhir-akhir ini rakyatku jarang yang datang ke kerajaan untuk meminta bantuan? Apakah mungkin mereka sudah sejahtera? Atau jangan-jangan mereka takut untuk memasuki gerbang kerajaan? Dengan sedikit rakyat yang minta bantuan kepada sang raja, Raja Sibi justru berpikir, ini kurang membahagiakan bagiku. Aku sangat bahagia kalau banyak orang yang meminta bantuan. Bukan hanya sekedar sandang pangan, bukan sekedar perumahan. Kalau perlu, saya serahkan anggota tubuhku demi kebahagiaan rakyatku. Raja Sibi menyatakan demikian. Bukan sekedar berdonor darah, tapi jika ada rakyatnya yang memerlukan bagian tubuh yang lain, ia akan serahkan. Niat luhur Raja Sibi ini didengar oleh Sakra, sang Raja Dewa. Tahta pualam kuning Sakra di surga tergoncang dan memanas karena kebajikan Raja Sibi. Ia menerawang keadaan kerajaan Raja Sibi dan berpikir, apa betul Raja Sibi akan melakukan seperti itu? Bukan sekedar memberikan sandang, pangan, perumahan bagi rakyatnya, tapi bahkan dia bersedia menyerahkan bagian tubuhnya jika memang rakyat memerlukan. Luar biasa. Seorang raja yang memiliki simpati dan empati sedemikian besar kepada rakyatnya. Sakra turun ke bumi. Ia berganti rupa sebagai seorang pertapa yang buta. Ia berjalan sampailah di gerbang kerajaan. Para penghawa menghadang di pintu kerajaan. Para punggawa bertanya kepada pertapa buta itu, "Untuk apa kau datang ke kerajaan?" "Maaf Tuan, saya orang buta. Saya ingin melihat Tuan, dan konon saya mendengar bahwa sang raja adalah raja yang mulia, raja yang bajik, raja yang murah hati tanpa batas.
saya akan memohon kepada sang raja, kiranya beliau rela mendermakan matanya untuk saya, sehingga saya bisa melihat seperti pada hari-hari yang lalu. Para punggawa dikejutkan. Lalu ia sebelum menghadap sang raja meminta pertimbangan penasehat kerajaan. Ini ada pertapa buta yang akan menghadap raja. Pertapa buta itu akan meminta mata raja. Bagaimana ini? Apakah pertapa itu kita terima? Atau biar dia tetap di luar gerbang kerajaan? Penasehat menyampaikan kepada punggawa itu, kalau aku secara pribadi tidak setuju. Mengapa raja harus memberikan matanya kepada pertapa buta itu? Kita akan mendapatkan banyak kerugian jika raja kita cacat. Bahkan jangan-jangan nanti raja kita buta, kata penasehat. Namun punggawa kerajaan tetap menghadap sang raja dan menyampaikan, Baginda, di luar gerbang ada pertapa buta yang hendak berjumpa dengan Baginda. Apakah Baginda akan mengizinkan? Baik, suruh dia masuk ke kerajaan. Apa yang diperlukan, saya akan memenuhinya. Dan pertapa buta itu masuk ke kerajaan. Ia bersimpuh di hadapan Baginda Raja Sibi dan mengutarakan maksudnya. Baginda, saya orang buta. Saya ingin melihat Baginda, ingin melihat keindahan dunia ini. Apakah Baginda merelakan untuk memberikan sebiji mata agar saya bisa melihat? Baginda masih menoleh ke kiri dan kanan, sempat bertanya kepada penasehatnya, bagaimana Popo Brahmana? Apakah saya harus menyerahkan mata saya ini? Brahmana menggeleng tanda tidak setuju. Tapi sang raja berketetapan di dalam hatinya, saya harus menolong pertapa buta ini. Pertapa buta, jangankan sebiji mata engkau minta, keduanya pun akan saya berikan kepadamu. Saat itu pula Raja Sibi mengundang para tabib istana untuk memindahkan kedua matanya di kelopak mata pertapa buta. Keajaiban terjadi. Pertapa buta bisa melihat dengan terang benderang, sementara sang raja melihat seluruh dunia gelap secara duniawi. Namun sang raja ternyata memiliki pandangan rohani yang demikian cemerlang. Dalam keadaan buta, ia berada di kerajaannya, tetap memimpin para menteri, para punggawa. Ia pun sempat berjalan-jalan, menikmati sejuknya udara sore bersama dengan permaisuri. Dan ketika sang raja bersama dengan sang permaisuri ada di taman kerajaan, mereka bercengkerama tanpa rasa derita, tanpa rasa sengsara, tanpa rasa menyesal, walaupun dalam keadaan buta. Saat itu Sakra hadir di hadapan sang Raja Sibi dalam wujud aslinya sebagai Raja Dewa. Sang Raja sapa Dewa Sakra, saya Raja Sibi. Siapakah engkau?
aku sakra. Aku mengagumimu, aku membanggakanmu, dan aku bahagia dengan ketetapan hatimu. Jangan cemas, jangan khawatir sang raja. Hari ini pula aku akan memulihkan pandangan kedua matamu dan mengembangkan pandangan rohanimu, pandangan spiritualmu, sehingga bumi dan langit dapat engkau lihat secara lebih jelas. Engkau lebih bisa melihat keadaan rakyatmu, keadaan punggawa, penasehat, dan seluruh warga kerajaan, serta engkau melihat bagaimana dharma itu diajarkan kepadamu oleh orang-orang bajik dan bijak. Seketika pulihlah pandangan Raja Sibi, dan saat itu pula ia menambah kegiatannya mengajarkan dharma kepada seluruh warga kerajaan. Dengan demikian, seluruh warga kerajaan hidup lebih aman, lebih damai, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Itulah teladan Raja Sibi, murah hati tanpa batas. Demikianlah para mitra kebajikan, semoga kisah relief Candi Borobudur ini menginspirasi kita semua. Jika sempat, silahkan hadir di selasar Candi Borobudur, mencermati lebih banyak lagi cerita-cerita inspiratif, kisah-kisah edukatif. Sampai jumpa dalam kisah yang lain. Rahayu.